Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar dari Injil Markus pasal yang ke-7, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Ini ayat-ayat yang keras, konflik antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi. Nah, ini menarik sekali dan saya berusaha untuk menyampaikannya dengan sebaik mungkin dan mencoba untuk menghubungkan situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Nah, karena ayatnya 23 ayat, maka saya akan breakdown menjadi dua bagian. Mari kita baca pertama-tama Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat, perhatikan, diawali dengan serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat dalam past tense, mereka telah melihat begitu ya, bahwa beberapa orang murid Tuhan Yesus makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Ya, kebiasaan yang baik ini. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya mencuci cawan, mencuci kendi, mencuci perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, jawab Yesus ya, jawabannya luar biasa kerasnya. Dikatakan di sana, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Keras sekali ya. Mereka memuliakan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Dan dikatakan di sana, percuma, sia-sia mereka beribadah, karena ajaran mereka bukan ajaran Allah tapi ajaran manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku telah digunakan, yang harusnya digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Ya, itu 13 ayat dari Injil Markus pasal yang ke-7. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, urapi hamba-Mu dan urapi setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami mengerti pada kehendak Tuhan dan kami mentaati pada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya akan bagi khotbah hari ini menjadi 3 bagian. Ini pengajaran full teaching ya, khotbah yang teaching. Saya harap tidak terlalu berat bagi saudara sekalian. Beberapa hari yang lalu saya menerima teks dari seorang teman, video yang dia forward mengenai khotbah dari seorang pendeta yang terkenal di Indonesia, yang biasa berkhotbah dengan sangat baik. Dan khotbah ini pun baik, hanya saya dikirim hanya secuil cuplikan saja, sekian menit begitu ya. Dan pendeta ini berkhotbah dari ayat-ayat ini tentang mulai ayat ke-8 sampai ayat 13 mengenai bagaimana hukum terhadap orang tua. Dan dalam khotbahnya pendeta ini berkata demikian, kalau orang tuamu pergi-pergi masih naik bajai, sebaiknya kamu tidak memberikan persembahan kepada gereja.
belikan dulu mobil yang bagus, Mercy, untuk orang tuamu. Kalau orang tuamu sudah punya mobil yang Mercy, baru kamu mikir untuk memberikan uang kepada gereja. Ya, jadi dia menggunakan ayat-ayat ini untuk mengatakan we have to serve number one our parents. Ya, jadi kalau orang tua kita kan di Indonesia banyak bajai itu, masih pergi-pergi dengan bajai, jangan kasih uang ke gereja dulu. Berikan dia Mercedes dulu, mobil Mercy yang layak, yang bagus, baru kalau setelah itu berhasil kamu boleh memberikan uang kepada gereja. Bahkan pendeta ini mengatakan bagaimana menggunakan uang, urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, baru nomor 5 uang bisa diberikan kepada gereja. Lalu orang yang mengirimkan video itu kepada saya bertanya kepada saya, apa pendapat Pak Eri, ini benar atau salah, begitu ya? Nah, ini pertanyaan yang tricky begitu ya. Karena apa? Karena yang disodorkan kepada saya adalah cuplikan video yang pendek dari khotbah yang panjang, yang saya tidak mengerti apa latar belakangnya dan apa kesimpulannya. Ini hanya contoh di tengah-tengah dari khotbah yang panjang itu ada cuplikan yang pendek gitu ya, bisa menjebak. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenarkan. Jadi saya berkata kepada orang yang bertanya kepada saya katakan tergantung siapa yang menonton video ini. Kalau yang menonton video ini adalah seorang Kristen yang dewasa pemikirannya, yang dewasa rohaninya, maka firman Tuhan tadi tidak ada masalah yang disampaikan oleh pendeta terkenal tadi. Tapi kalau yang mendengarkan atau yang menyaksikan video tadi adalah orang Kristen yang kanak-kanak atau bukan orang Kristen, bisa jadi malapetaka, bisa disalah mengertikan, bisa dijadikan alat untuk menghakimi orang-orang lain dengan sembarangan. Ngerti maksud saya ya? Nah, saya tidak ingin perpanjang khotbah tadi, saya cerita itu hanya untuk memberikan contoh kepada saudara-saudara. Bagian yang pertama yang saya ingin sharing tentang teaching, itu adalah apa itu adat istiadat. Karena dalam kisah ini terjadi konflik antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat mengenai adat istiadat Yahudi, adat istiadat nenek moyang orang Yahudi dan firman Tuhan. Saya katakan begini, dalam dunia ini ada hukum yang tertinggi yang dipercayai oleh umat manusia, dan biasanya hukum yang tertinggi yang dipercayai oleh umat manusia itu berhubungan dengan agama, religious ya. Kalau orang Kristen hukum tertingginya ya ini Alkitab firman Tuhan. Kalau orang agama lain punya kitab suci yang lain, itu hukum yang tertinggi begitu ya. Jadi biasanya hukum yang tertinggi bagi orang-orang adalah hukum yang berhubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan agamanya, biasanya begitu ya. Dan kemudian hukum-hukum itu diterapkan dalam masyarakat tertentu sesuai dengan apa? Sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Saya beri contoh misalnya, semua orang Kristen mengakui dan tahu bahwa seorang Kristen yang lahir baru perlu menyatakan imannya di depan publik dalam bentuk baptisan. Ya, saya pikir orang Kristen menerima itu. Tetapi ada sekelompok orang Kristen yang menerima bahwa dibaptis cukup dipercik. Tetapi ada sekelompok orang Kristen yang lain yang menerima bahwa dibaptis itu harus diselam. Itu saya katakan adat istiadat atau tradisi gereja. Jadi ada tradisi yang mengharuskan baptis selam, ada tradisi yang mengharuskan baptis percik. Tapi hukum yang di atasnya, setiap orang yang percaya kepada Yesus harus dibaptis, yang artinya menyatakan imannya di depan publik. Itu meaningnya itu yang penting ya. Dibaptisnya mau diselam, dibaptisnya mau dipercik, dibaptisnya mau diguyur, dibaptisnya mau dengan pasir. Itu secondary, itu adat istiadat, itu adalah tradisi gereja. Ya, itu ngambil contoh. Contoh yang lain barangkali kalau tidak dihubungkan dengan agama, ada kita tahu bahwa kalau kita berjalan di jalan adalah baik untuk memakai alas kaki, betul ya? Ya baik, even bahkan ketika zaman Tuhan Yesus dia mengenakan kasut. Kenapa alas kaki itu penting? Tentu untuk melindungi kaki kita, ya, melindungi untuk apa? Dari batu yang tajam, dari kerikil yang tajam yang bisa melukai kita. Maka itu kita perlu alas kaki. Betul enggak ya? Tapi ada keluarga zaman sekarang ini, saudara ya, bukan zaman Tuhan Yesus, ada keluarga yang kalau beli alas kaki, beli sepatu, maunya sepatu yang ada mereknya. Nike,
Adidas, apalagi begitu ya, merek-merek yang terkenal itu. Tapi ada keluarga yang lain yang pokoknya kalau beli alas sepatu ya yang murah saja, yang penting functional. Ya, nah saudara perhatikan, apa ada yang salah? Tidak ada yang salah. Yang mampu untuk beli mahal ya silahkan beli mahal. Mungkin karena nenek moyang dari keluarga ini yang suka beli sepatu bermerek adalah keluarga yang punya duit. Ya, jadi dari lahir dia sudah pakainya Nike, Adidas, merek-merek yang terkenal sehingga dia sudah terbiasa dan ada uangnya. Tapi ada keluarga lain yang konteksnya berbeda. Yang kalau pakai sepatu itu harus sampai dia berlobang baru dibuang begitu ya. Harus dijahit berkali-kali. Saya kebetulan growing di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Menjahit sepatu ke sekolah dengan sepatu yang masih berlobang gitu ya saudara. Sehingga bagi saya tidak mau beli sepatu yang mahal-mahal. Saya cukup beli sesuatu yang fungsional saja. Ya, apakah saya lebih baik daripada orang yang pakai sepatu mahal? No. Apakah yang pakai sepatu mahal lebih baik daripada saya? No. Itu adalah tradisi keluarga dan adat istiadat yang ditentukan oleh kondisi ekonomi dari keluarga tersebut. Ya, perhatikan itu ya. Tetapi apa? Ada meaning di atasnya bahwa alas kaki itu dipakai untuk melindungi kaki kita. Ya, saya cukup memberikan contoh itu ya, saudara ya. Jadi adat istiadat itu adalah bagaimana kita menerapkan hukum ya, hukum yang lebih tinggi di dalam konteks kita masing-masing begitu ya. Jadi itu adat istiadat. Nah, adat istiadat bisa menjadi salah. Contohnya dalam kasus ini, bagaimana salahnya kalau adat istiadat itu dipisahkan dari hukum yang di atasnya itu. Ya, kamu harus pakai sepatu yang mereknya Nike. Wah, kalau kamu tidak pakai Nike, wah, kamu tidak kurang terhormat. Wah, itu repot. Alkitab tidak mengatakan itu kalau bagi orang Kristen, dan even kitab suci agama lain juga tidak mengatakan hal itu kalau itu orangnya non-Kristen. Ya, kalau orang bilang kamu harus pakai sepatu yang bolong-bolong, itu menandakan kamu rendah hati, menandakan kamu orang yang hemat. Salah juga, bukan itu ya. Ya, malah jelek gitu ya. Bukan maksudnya bukan seperti itu. Karena rootnya dipisahkan atau adat istiadat dipisahkan dari akarnya, maka terjadilah blunder, terjadilah kesalahan. Ya, itu berbahaya kalau adat istiadat dipisahkan. Kebiasaan orang Yahudi untuk mencuci tangan itu bagus sekali karena itu sangat berhubungan sebetulnya dengan apa yang dikatakan dalam kitab Imamat mengenai hukum najis dan tidak najis. Betul enggak? Jadi sebelum makan cuci tangan. Selain itu ada dasar hukumnya di Imamat juga secara kebersihan dan kesehatan kebiasaan yang sangat baik. Setelah bekerja pulang mandi dulu. Setelah mandi baru mengerjakan hal yang lain, membasuh. Itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akarnya ada di Alkitab. Hukum Taurat. Tidak ada yang salah. Tapi orang Yahudi memisahkan itu. Sehingga ketika melihat murid-murid Tuhan Yesus makan tanpa membasuh, kemudian dia menghakimi orang-orang ini, murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah, perhatikan saudara. Untuk orang yang bisa makan 3 kali sehari, ya, untuk orang yang tidak kekurangan makanan, untuk orang yang punya duit, membasuh tangan sebelum makan itu hal yang mudah. Tapi untuk orang miskin yang belum tentu bisa makan tiap hari, kalau lihat makanan, bayangkan orang yang tidak bisa makan tiap hari atau makannya Senin Kemis, kalau lihat makanan, mana sempat cuci tangan. Sudah lapar, bahkan berdoa pun lupa. Atau mau dibilang, oh kamu enggak Kristen, kamu enggak berdoa. Wah, perutnya sudah keroncongan, langsung makanannya diambil, diemplok, dimakan langsung. Ya, perhatikan, konteks bisa berbeda-beda, tetapi ada meaningnya di atas. Apakah najis dan tidak najis itu hanya sekedar masalah jasmaniah mencuci tangan? Bukan, tapi hatimu dan hatiku. Yang suci bukan tangan jasmani, tapi hati yang rohani. Yang najis dan yang tidak najis bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan. Ya, perhatikan itu. Itu adat istiadat bisa menjadi salah kalau dipangkas, diputus dari akar dari hukum yang di atasnya. Jadi janganlah menjadi orang Kristen yang menyembah tradisi gereja. Jangan menjadi orang Kristen yang menyembah ritual gereja. Jangan menjadi orang Kristen yang menyembah hal-hal yang kurang penting dalam kehidupan bergereja. Tapi jadilah orang Kristen yang memuliakan Tuhan
dan yang memegang prinsip-prinsip yang paling penting, hukum yang paling utama, akar dari semua etika Kristen, itu yang harus dipegang. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, jangan salah kalau kita memegang tradisi, memegang kebiasaan, memegang ritual, kita bisa lupa sumbernya siapa dan kita bisa lupa makna yang sesungguhnya itu apa. Ya, yang kedua, adat istiadat bisa salah kalau terjadi interpretasi yang salah. Ya, jadi hukumnya apa diinterpretasikan apa. Bisa salah. Misalnya saya beri contoh. Kenapa di dalam kita mengemudikan mobil, kita tidak mau speeding, tidak mau melampaui batas kecepatan. Ayo, kenapa? Ya, jawabannya tentu supaya kita tidak ditangkap polisi, ditilang, dan diberi tiket. Saudara yang menjawab seperti itu harus bertobat. Ya, tapi itu adalah contoh dari wrong interpretation of the law. Itu adalah penafsiran yang salah terhadap hukum. Kenapa kita tidak mau speeding? Karena takut ditangkap polisi. Takut diberi tiket, takut ditilang. Itu bukan the meaning of the law. Law lalu lintas begitu ya. Tentu meaningnya kenapa tidak boleh speeding ya untuk keselamatan bersama. Dan keselamatan diri sendiri. Tapi kalau kita tidak mau speeding karena takut dapat tiket, ada misinterpretation. Ya, jadi ada misinterpretation atau diputus dari akarnya. Ya, kalau itu yang terjadi, adat istiadat bisa jadi bahaya. Ya, itu poin yang pertama. Jadi saya mengajarkan itu menolong kita sebagai umat percaya, sekali lagi, tidak menyembah ritual, tidak menyembah kebiasaan, tidak menyembah adat istiadat, tidak menyembah tradisi gereja. Gereja lain mungkin punya tradisi yang lain, adat istiadat yang lain, ritual yang lain. Dengan House for All Nation di Calgary kita patut menghormati mereka. Tapi yang kita perlu hormati dan taati dan hidupi adalah hukum yang di atasnya. Ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Yang kedua, ini yang keras ini buat kita ya. Di dalam kitab Yakobus, surat Yakobus diajarkan di sana iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, surat Yakobus ditulis untuk mengkritik, memberikan kritik kepada orang-orang yang mengatakan aku beriman. Tapi perbuatannya nol besar, tidak melakukan apa-apa. Ya, lalu Yakobus mengatakan kalau kamu mengaku beriman tapi tidak berbuat apa-apa, kamu mati, imanmu itu mati. Gitu ya, dan itu disebut munafik ya. Nah, saudara, di dalam tadi yang kita baca tadi dikatakan Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-6 ya, benarlah nubuat Yesaya, ayat ke-6, benarlah nubuat Yesaya, ini kata-kata Tuhan Yesus, hai orang-orang munafik, sebab apa? Sebab bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Waduh, saudara, ini munafik yang lain, bukan munafik yang Yakobus ya. Di sini bibirnya memuliakan Tuhan, bibirnya memuliakan Tuhan. Loh coba, itu kan orang yang baik, yang kalau kita lihat, oh dia orang yang rohani, dia orang yang cinta Tuhan. Lalu kalau kita lihat contoh di bawahnya tadi, dia memberikan persembahan kepada gereja, bahkan untuk mempersembahkan sesuatu kepada gereja, dia harus mengorbankan orang tuanya. Coba saudara kalau lihat orang seperti ini di gereja, what will you say? Oh, he or she is a hero. Dia adalah seorang pahlawan yang bahkan bukan mengabaikan tapi mau mengorbankan keluarganya demi pekerjaan Tuhan. Orang yang baik, bukan? Lalu dia orang yang selalu membasuh tangan, menjaga supaya dirinya tidak najis. Lu bayangkan, dari hukum kenajisan dia orang yang suci, dari hukum mempersembahkan korban dia orang yang rajin, dari menyembah Tuhan mulutnya selalu memuliakan dengan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan orang ini jauh dari aku, hatinya jauh dari aku. Nah, saudara, apa artinya? Di sini orang munafik adalah orang yang melakukan hal-hal yang baik, tapi hatinya tidak baik. Waduh, saya kaget waktu baca ini, saudara. Kenapa? Karena Yakobus mengajarkan, ya, jangan sampai kamu mengaku sebagai orang baik, tapi tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai kamu mengatakan engkau beriman, tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi di sini
Ketika Yesus mengatakan kata munafik dalam cerita ini, dalam kisah ini, dia mengkritik orang-orang yang berbuat baik. Orang berbuat baik dikritik. Orang memberi perpuluhan rajin dikritik. Orang memuliakan Tuhan dikritik. Orang membasuh tangan dikritik. Bayangkan itu saudara, dikritik sama Tuhan Yesus. Karena apa? Hatinya jauh dari dia. Ini saya beri kebenaran yang keras sekali saudara. Ya, saya beri kebenaran yang keras sekali. Nomor 1, orang yang berbuat baik belum tentu orang baik. Memang Yakobus mengajarkan, kalau engkau punya iman, kalau engkau mengaku orang baik, berbuat baik dong. Ya, betul. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu punya iman. Orang yang berbuat baik belum tentu punya hati yang baik. Ini contohnya. Memuliakan Tuhan, beri persembahan, taat sama hukum najis dan tidak najis, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, nah kita baca satu ayat, masih pasal yang ke-7 ya. Pasal yang ke-7 kita baca ayat 20. Katanya lagi, ayat 20. Nanti kita baca sekali lagi nih ayat ini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal yang jahat itu timbul dan menajiskan orang itu. Saudara kaget nggak? Perhatikan, kalau ada orang baik, kalau ada orang yang berbuat baik, belum tentu ya dia orang baik. Kalau ada orang yang kelihatan rohani, belum tentu dia rohani. Ya, tetapi kalau ada orang yang berbuat jahat, dia pasti hatinya jahat. Loh, saya ulangi ya, supaya nggak bingung. Ini bagian yang paling penting. Kalau ada orang yang berbuat baik, belum tentu dia orang baik. Dia bisa munafik. Dia bisa rajin memberikan persembahan, dia bisa rajin menyembah Tuhan, dia bisa rajin mencuci tangan, membasuh tangan, tapi dia orang munafik. Bisa. Ya, tidak ada jaminan orang yang berbuat baik adalah orang yang baik. Tetapi kalau ada orang yang berbuat jahat, pasti hatinya jahat. Firman Tuhan tadi, semua percabulan, persinahan, pencurian, apalagi kesombongan, semua itu dosa-dosa disebut di situ. Lahir dari mana? Dari hati yang jahat. Tidak adil dong firman Tuhan. Ya memang tidak adil, tapi that is the truth. That is the truth. Itu sebabnya taat kepada firman Tuhan bukan hal yang main-main. Kita perlu taat dengan sungguh-sungguh. Ya, saya bukan mengatakan kalau lihat orang baik kemudian curiga, hatinya baik nggak ya, hatinya baik nggak ya, gitu ya. Tapi juga jangan terlalu mudah mengatakan, oh orang itu imannya bagus sekali, hatinya bagus sekali. Karena apa? Karena dia suka memberi. Belum tentu. Belum tentu. Yang paling penting bukan kelihatan baik, yang paling penting dia baik, betul-betul baik. Yang paling penting bukan kelihatan murah hati. Yang paling penting adalah betul-betul murah hati. Yang paling penting bukan kelihatan rendah hati, tapi betul-betul rendah hati. Ya, karena orang yang betul-betul murah hati, betul-betul rendah hati, dan betul-betul baik akan tetap baik, rendah hati, dan murah hati meskipun tidak dilihat oleh siapapun juga. Ada amin. Amin ya. Nah itu hal yang kedua yang saya ingin sampaikan saudara ya. Jadi tadi pertama tentang adat istiadat sudah jelas ya. Kapan adat istiadat bisa salah, karena itu saya mengundang kita untuk tidak terpaku kepada tradisi gereja, kepada kebiasaan gereja, tapi terpakulah kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu hukum yang lebih tinggi daripada tradisi dan kebiasaan gereja. Yang kedua, kita belajar soal apa itu kemunafikan. Ya, kalau kamu mengaku beriman, engkau harus berbuat baik seperti kata Yakobus. Itu firman Tuhan, tapi juga hati-hati. Karena banyak orang, termasuk kita, yang sering kali berbuat baik. Maaf ya, refleksi buat kita semua ya. Kita sering berbuat baik karena ingin dilihat sebagai orang yang baik. That is not right. Kalau kita berbuat baik, harusnya karena hati kita baik, karena kita punya iman kepada Tuhan. Orang Kristen itu inside out. What is in? Coming out, ya. Jadi bukan kepura-puraan yang tidak ada hubungannya dengan isi hati. Yang ketiga. Nah, sekarang mari kita baca ayat 14 sampai ayat 23 ya. Kita baca Injil Markus pasal yang ke-7
ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar dan mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Oh, kamu juga tidak memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya?" Ya, karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia mengatakan bahwa semua makanan halal, tidak ada yang haram. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, saya ulangi yang tadi, itulah yang menajiskannya. Dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. 13 dosa. 13 dosa yang jahat keluar dari hati yang jahat. Hukum Taurat cuma 10. Ini dosanya lebih banyak, 13. Ya, saudara. Saudara, saya adalah seorang Kristen yang percaya pada konsep holistic Christianity. Maksudnya apa? Orang itu penting, bukan cuma belajar firman Tuhan, penting bukan cuma ke gereja, penting bukan cuma melakukan hal-hal yang rohani, tapi juga perlu olahraga, perlu tidur yang cukup, perlu makan makanan yang sehat. Jadi jangan salah, saya bukan orang yang sempit atau naif. Yang penting ke gereja setia, yang penting beriman, makanan sembarang silahkan. Yang penting jangan lupa berdoa. No, saya bukan orang seperti itu. Ya, tapi firman Tuhan hari ini memberikan gambaran yang jelas bahwa sesuatu yang non-physical itu, yaitu yang disebut sebagai hati, itu punya nilai yang lebih tinggi daripada yang physical. Perhatikan ini ya. Saya bukan tidak holistik ya, makan sehat penting, olahraga sehat penting, istirahat cukup penting. Baca firman Tuhan juga penting, berdoa juga penting. Tetapi jelas sekali firman di bagian ini dan juga bagian-bagian lainnya dari Alkitab mengatakan bahwa hati itu atau spirituality itu lebih penting daripada yang tidak spiritual. Ya, maksudnya apa lebih penting? Ya, bukan kita harus mengabaikan yang satu dan mengerjakan yang satu. Bukan itu. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang kita lakukan, baik itu olahraga, tidur, istirahat maupun makan, itu hanya punya impact selama kita hidup di dunia ini. Tetapi sesuatu yang kita lakukan dengan hati kita, yang kita lakukan dengan roh kita, itu punya dampak yang kekal bahkan setelah kematian. Ya, pada waktu kita dihakimi di akhir zaman nanti, keselamatan adalah anugerah Tuhan, jangan lupa, tapi ada penghakiman. Firman Tuhan mengatakan pada waktu kita dihakimi di akhir zaman nanti, kita tidak dihakimi berdasarkan seberapa hebat otot kita, seberapa cantik wajah kita, seberapa kaya dan banyaknya uang kita, tetapi based on your heart, hatimu, rohmu, itu yang akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Ya, mungkin di hari penghakiman wajahmu sudah hilang habis dimakan sama rayap di bawah tanah. Mungkin pada hari penghakiman dagingmu sudah hilang semua, bahkan mungkin tulangnya juga sudah hilang, begitu ya. Tetapi hatimu ya dan rohmu itu terekam semua di depan mata Tuhan. Jelas sekali. Nah, saudara, hati itu apa? Ya, saya waktu menyiapkan khotbah ini jadi berpikir-pikir hati itu apa dan di mana? Kita kan ada lagu ya, sakitnya itu di sini. Maksudnya kalau sakit hati, sakitnya di sini. Tapi di mana sebetulnya? Di sini? Apa di sini? Apa di sini? Hati itu di mana? Hati yang sering kita gambar itu ada di mana lokasinya? Saya baru berpikir, selama ini tidak pernah berpikir serius di mana lokasi hati itu. Tapi sekarang berpikir di mana itu lokasi hati itu. Saudara, kata hati dalam perjanjian lama itu disebut lab. Ya, lab atau love. Lalu nanti menjadi kata liver, ya, liver. Jadi kalau saudara beli ke pasar hati ayam, itu chicken liver. Kalau saudara beli hati sapi, itu chicken liver. Tapi dalam perjanjian baru, kata hati itu memakai kata kardiak, yang kemudian menjadi kardiologis, itu ahli jantung, ya, jantung di sini ya, di kiri ya, jantung di kiri. Nah, saudara, jadi perjanjian lama pro liver, perjanjian baru pro jantung, begitu ya.
Yang menarik saudara-saudara, penggunaan kata lab dan penggunaan kata kardia di dalam Alkitab kita itu ada hampir 1000 digunakan kata itu. Tapi hanya 29 kali itu menunjukkan physical heart. Maksudnya liver atau jantung. Bayangkan sedikit sekali ya. Cuman sedikit yang dipakai untuk menunjuk itu jantung maupun liver. Sisanya ratusan kali, hampir 1000 itu dipakai untuk menunjukkan unphysical heart. Jadi hati yang tidak physical ya, kadang-kadang dipakai untuk menunjukkan emosi, misalnya hati yang duka, hati yang sedih ya, itu menggunakan kata heart ya, hatinya sedih, hatinya berduka, begitu ya. Nah, dalam bagian ini dan dalam banyak bagian di Alkitab, hati itu menunjukkan the center of human being, pusat dari human being. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hati atau heart is a person. You are your heart. Perhatikan, jelas sekali dalam teks yang kita baca, you are not what you are doing, but you are your heart. Kamu itu adalah isi hatimu itu apa? Bukan jantung, bukan liver, tapi kamu adalah isi hatimu. Heart is the center of human being. Dan menarik sekali saudara, dalam salah satu referensi yang saya baca, bagian ini jelas sekali mengatakan bahwa, dan banyak di bagian Alkitab, bahwa hati itu bukan hanya the center of human being, tapi the controlling center, the governing center. Jadi pusat dari hidup manusia yang mengontrol, yang mengatur bagaimana kita bertingkah laku, berpikir, dan berkata-kata. Itulah hati. Ingat ya, heart is the controlling center, the governing center of human being. Nah saudara, perhatikan, kalau saudara bicara di dunia sekuler, maka the controlling center dan the governing center itu mind, your mind. Nah kalau mind itu gampang, karena mind itu pikiran, dan pikiran itu melekat dengan organ yang namanya otak. Jadi kalau kita bilang pikir, kita nunjuk tangannya ke otak, pikir, kan kita enggak bilang pikir, tangannya nunjuk ke dengkul, ya kan? Aneh kan? Pikir, nunjuk ke otak. Karena apa? Your mind is related to your brain, but your heart is not related to your liver or jantung. No, your heart is your heart. Susah, tapi it is your heart is the governing center, the controlling center. Nah, sekuler tidak mengenal hati, sekuler cuma mengenal mind. Tapi Alkitab kita itu luar biasa. Yang dikenal adalah hati. Maka itu dalam perintah kasih dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Translation yang begitu bagus mengatakan, love your God with the whole of your heart, that is. Ada that is-nya. Jadi heart, soul, mind, dan strength itu tidak sejajar. Love your God with all your heart, that is. With all your mind, with all your soul, and with all your strength. Itu sudah bisa tahu apa itu hati. So it is the center of you. You are your heart. You are not what you are doing. You are your heart. You are not what you are saying. You are not what you are thinking. You are your heart. Apa yang mengontrol dan memerintah hidup kita, itulah kamu. So heart ya firman Tuhannya ya. Tapi itulah firman Tuhan saudara. Itulah hati manusia. Nah saudara, hari-hari ini kita sedang hidup dalam masa yang sulit, dalam masa di mana COVID ya, dan kita berusaha keras untuk hidup steril, hidup bersih dengan membasuh tangan, social distance, dengan masker dan segala macam, which is good. Saya mensupport itu ya demi kesehatan orang banyak. Tapi jangan lupa untuk memelihara kesehatan hatimu dan hatiku. Apapun yang kita makan, semuanya halal kata Tuhan Yesus. Paulus mengatakan kamu makan ini tidak tambah sehat, kamu tidak makan juga tidak tambah sakit. Artinya apa? Whatever you eat, nothing to do with you. Ngerti? Maksudnya apa? Nothing to do with your spiritual state. Kerohanianmu tidak akan dipengaruhi dengan apa yang kau makan. Makanlah apa yang kau mau makan. Tidak ada yang haram. Kira-kira begitu ya. Tapi saudara-saudara, hatimu bisa najis
dan bisa tidak najis. Jadi kalau kita sekarang gembar-gembor soal vaksin, gembar-gembor soal social distance, gembar-gembor soal masker dan yang lain-lain, apa yang kita buat untuk hati kita? Saya ingin memberikan beberapa tips kepada kita semua bagaimana memelihara hati supaya hati kita itu sehat. Tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-6, ya, bangsa ini memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Hatinya jauh dan dekat itu menunjukkan relationship, ya, relasi dengan Tuhan. Jadi kalau mau hati kita sehat, kita harus bangun relasi dengan Tuhan. Harus bangun relasi dengan Tuhan. Caranya gimana? Ya, nomor 1 sudah tahu itu. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Go to church, listen to the word of God, listen to the sermon. Hal-hal yang membangun kehidupan spiritual, your spiritual life. You need it, you need it. Hatimu perlu makan, ya. Tadi siang saya sedih sekali, saya ngajak orang ke gereja dan dia berkata kepada saya, Pak, nggak bisa hari ini, harus cari makan. Saya sedih sekali dan hampir menangis mendengar jawaban orang ini, saudara. Saya katakan kepada dia, dari jawabanmu aku tahu kamu harus ke gereja hari ini, karena makananmu itu ada di gereja. Saya sedih mau nangis, saudara, mendengarkan kata-kata itu. Kita sering memikirkan apa yang harus kita makan hari ini, apa yang harus kita makan besok, apa yang harus kita makan minggu depan dan bulan depan. Tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang hati kita perlu makan. Saudara-saudara, kita perlu baca, kita perlu berdoa, menjaga relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita perlu sering bertobat. Ya, bukan sering, tapi kita perlu bertobat, mendisiplin bertobat secara reguler. Kenapa, saudara? Kita semua ini berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Pendeta pun berdosa, hamba Tuhan pun banyak berdosa, orang Kristen banyak berdosa. Semua orang berdosa. Saya bukan memuliakan dosa, tapi itu reality. Itu adalah kenyataan, saudara. Jadi saya katakan minggu lalu, orang Kristen yang punya kualitas iman yang baik adalah orang Kristen yang selalu mau bertobat. Karena apa? Kalau ada orang Kristen yang jarang bertobat, bukan berarti dia tidak berbuat dosa, tapi dia lupa akan dosanya dan dia lupa untuk bertobat. Ya, bagaimana untuk menjaga relasi dengan Tuhan? Bukan cuma baca Alkitab, bukan cuma berdoa, tapi bertobat. Ya, saya tidak bilang semakin banyak dosa semakin baik, tapi semakin banyak bertobat semakin baik, karena kita semua ini banyak dosanya. Ya, itu hal yang kedua. Yang ketiga, ya, kita perlu exercise, ya, seperti tadi kita perlu berolahraga, kita juga perlu exercise hati kita. Artinya apa? Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi apa yang ada dalam hatimu yang baik, apa yang ada dalam imanmu yang baik itu kerjakanlah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma disimpan dan mengatakan aku beriman, hatiku baik. Berbuatlah hal yang baik kalau hatimu baik. Berbuatlah hal yang baik kalau imanmu itu baik. Dan yang terakhir kita perlu istirahat, ya. Kan hidup sehat perlu tidur, ya, saudara. Hati kita juga perlu tidur. Loh, artinya apa? Hati kita perlu tidur. Sekali-kali kita perlu retreat, saudara. Bukan retreat gereja, tapi retreat sendiri. Engkau dan saya perlu mengundurkan diri. Kita bekerja keras 40 jam satu hari. Kita capek, pikiran kita difokuskan pada pekerjaan. Ada waktunya kita perlu beristirahat. Ada waktunya kita mengambil waktu untuk menenangkan diri. Ada waktunya kita duduk mendengarkan suara Tuhan. Itulah istirahat bagi hati kita, saudara. Kita perlu itu. Nah, saudara, saya akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan membaca beberapa ayat yang sangat menegur saya ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini. Mari kita melihat pertama Matius 5 ayat 8, ya. Saya akan mengakhiri dengan ayat-ayat yang luar biasa bagusnya ini, ya. Matius 5 ayat 8 dikatakan di sana. Ya, Matius 5, oh ini Markus. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, bukan yang membasuh tangannya, bukan yang pakai hand sanitizer kayak orang Farisi, tapi yang hatinya suci. Orang-orang ini akan melihat Allah. Luar biasa, ya, Matius 5 ayat 8. So,
your center of governing, your center of controlling. Perlu disucikan. Yang berikutnya, Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat yang ke-17. Kita baca Efesus 3 yang ke-17. Ya. Dikatakan di sana, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Jadi kalau mengatakan bahwa Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Raja, di mana dia? Dia diam di your controlling center. Dia diam di your governing center, in your heart. Ya, Kristus bukan di otakmu. Kristus bukan di tanganmu. Dia bertahta on your governing center, on your controlling center. Kita lihat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ya, Amsal 4 ayat 23. Dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu perlu dijaga, bukan cuma makananmu, haram atau halal, bukan cuma olahraga, bukan cuma tidur yang cukup, tapi hatimu perlu dijaga, karena semua yang keluar dari hidupmu berasal dari hatimu. Ya. Amsal 23 ayat 26. Waduh, ini membuat saya menangis, Saudara. Amsal 23 ayat 26 ini membuat saya menangis sekali. Dikatakan di sana, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Tuhan minta sama kita. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadamu. Betapa sering kita memberikan hati kita kepada orang lain. Betapa sering kita memberikan hati kita, maaf, kepada iblis. Betapa sering kita memberikan hati kita kepada dosa. Sampai Tuhan harus minta, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Berikanlah your governing center and your controlling center to me. Terakhir, mari kita lihat Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Ini juga bikin saya nangis, Saudara. Yeskiel 36 ayat 26. Dikatakan di sana, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudara, kalau orang lahir baru jadi Kristen. Hari ini saya ketemu orang yang Kristen dan tidak kenal saya. Dia senang sekali ketika dia tahu bahwa saya pendeta. Dia bilang, oh you are a pastor, I'm a Christian, I'm a born again Christian. Wah, itu bersemangat sekali dia bilang gitu ya. Saya akan katakan, kalau saudara mengaku bahwa saudara orang Kristen, saudara mengaku saudara orang yang lahir baru, maka ada hati yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan tidak merubah potongan rambutmu, Tuhan tidak merubah wajahmu, Tuhan tidak merubah your body, but He give you a new heart. Dan lawannya apa? Hati yang keras diganti dengan hati yang baru. Artinya apa? Hati yang lembut diberikan kepadamu supaya apa? Dikatakan supaya engkau bisa taat kepada firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini ya saudara ya. Saya boleh ulang sedikit ya. Nomor 1, apa itu adat istiadat? Tidak ada yang buruk, tapi kita bisa salah kalau kita mendewakan adat istiadat dan tradisi tanpa mengerti hukum yang di atasnya, yaitu hukum Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, kita belajar tentang apa itu munafik. Ya, munafik bukan hanya orang yang mengaku beriman tapi tidak berbuat apa-apa seperti kata Yakobus. Munafik adalah juga orang yang berbuat baik, tapi hanya supaya kelihatan baik, bukan sesuatu yang keluar dari hatinya. Dan yang ketiga, kita belajar betapa pentingnya hati. Hati adalah the governing center dan the controlling center of us. You are your heart. Peliharalah itu, jagalah itu dengan penuh kewaspadaan, kata Amsal. Karena apapun yang keluar dari hidup kita berasal dari hati itu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya menguatkan dan mengajar kami dan menolong kami untuk hidup dengan lebih baik. Kami mau serahkan seperti yang Kau minta tadi. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku mulai hari ini. Kami mau belajar untuk memberikan hati kami bukan kepada yang lainnya, tetapi kepadamu saja. In Jesus' name we pray. Amen.